Sahabat Triasdensial, salam jumpa, salam kredensial. Kali ini kita akan berdiskusi tentang serangan militer Rusia ke Ukraina yang dilangsungkan sejak tanggal 24 Februari yang lalu. Berbagai komentar sudah disampaikan oleh banyak orang, banyak ahli, dan yang merasa ahli tentang serangan ini. Mengapa Rusia menyerang Ukraina? Itu pertanyaan yang awal mula terjadi. Apa yang sesungguhnya mendorong Presiden Rusia Vladimir Putin menggerakkan pasukannya untuk masuk ke Ukraina? Itu yang terjadi, dan percakapan itu yang bermunculan di media massa dan berbagai macam media yang lain. Kita menghadirkan dua pembicara, satu Mas Kusnanto Anggoro yang meraih PhD-nya di Institute of Russian and East European Studies, University of Glasgow. Kalau nggak salah pada tahun 1994. Sudah lama sekali. Sudah lama sekali. Kemudian Mas Kusnanto ini mendalami masalah Rusia. Tahun-tahun. Dan kedua adalah sahabat saya ini yang dua kali juga saya ajak ngobrol di sini, Mbak Dina Praptoraharja, PhD. Ya, saya salahkan Mbak Wisnu Praptoraharja Dina, nggak usah pakai Wisnu ya lah. Dina Praptoraharja, PhD, yang lulus dari Department of Political Science. Nah, Political Science di Ohio State University tahun 2007 salah ya, 2007. Saya lulus di sini saja. Ya, kita akan ngobrol, kita bincang-bincang soal tadi saya sampaikan serangan Rusia ke Ukraina, ya, yang hari ini mungkin sudah hampir 2 minggu ya, 24, 2 minggu ya. Dan tadi ada alasan yang selalu dikatakan jika soal NATO, keinginan Ukraina menjadi anggota NATO, ya, kemudian penempatan pangkalan militer di sekitarnya itu, ya, di sekitar Ukraina, ada Polandia, ada di Baltik dan sebagainya, ada juga soal keinginan menjadi perluasan demokratisasi di wilayah Eropa Timur, yang jadi persoalan dari Rusia. Tapi tadi dalam perjalanan ke sini, Mas Kusnanto dan Dina, saya dengar radio, ini berarti sangat baru ya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa Ukraina tidak akan lagi mendesak-desak ingin jadi anggota NATO. Dalam pikiran saya, dalam perjalanan sini, wah ini kalah Ukraina. Ya kan, mundur dia, ya kan? Karena dia kan katakan tidak akan jadi desak-desak atau berusaha terus jadi anggota NATO. Dan yang kedua, mau kompromi untuk bicarakan soal dua wilayah, Donetsk dan Luhansk, yang diakui oleh Rusia sebagai wilayah yang bebas. Nah, yang ingin saya tanyakan pertanyaan pada Mas Kusnanto, apa dalam gambar Mas Kusnanto ini? Kenapa sih Rusia masuk ke situ itu? Ya, sebenarnya Putin mempunyai sejarah panjang ya, terutama terkait ketika pada tahun-tahun jatuhnya Uni Soviet pada tahun 91 ya. 91 itu dia berada di Jerman dan seterusnya. Dan itu pengalaman yang sangat traumatik saya kira bagi orang seperti Vladimir Putin. Jadi ada unsur atau dorongan yang cukup besar saya kira dari Putin untuk katakanlah mengembalikan kejayaan Rusia. Kira-kira begitu. Itu suatu tugas yang dulu tidak berhasil diselesaikan oleh Boris Yeltsin yang kemudian digantikan oleh Putin. Jadi ada faktor itu. Jadi terlepas dari persoalan NATO dan segala macam, tentu urusan keanggotaan Ukraina merupakan salah satu trigger penting karena pertemuan-pertemuan pada bulan November pada tahun 2021 itu merupakan salah satu yang triggering ya bagi Putin. Tapi intinya itu, katakanlah untuk mengembalikan Rusia sebagai sebuah bangsa dan negara besar dan berpengaruh. Karena kita tahu bahwa itu belum berhasil ya, sejak tahun 91, sejak jatuhnya Uni Soviet, kemudian pecah menjadi negara-negara macam-macam itu. Yang menjadi pertanyaan kan sebenarnya apakah political objektifnya, ya kira-kira kenapa menyerang. Ya, apakah dengan menyerang Ukraina akan menjadi besar juga, gitu kan? Ya,
itu kira-kira akan menjadi besar juga, masih menjadi persoalan waktu juga, karena kan kita bisa menjelaskan ini dari banyak sudut ya, termasuk misalnya bagaimana konsolidasi elit di Rusia sekarang, mengingat bahwa sepanjang tahun 2020 sampai 2021 sebenarnya juga dihadapkan pada sejumlah persoalan, termasuk pertumbuhan ekonomi yang melambat, munculnya beberapa gerakan demokrasi dan sebagainya. Jadi Putin saya kira juga ingin untuk katakanlah mengembalikan otoritasnya kurang lebih. Bagi Putin sendiri. Bagi Putin sendiri. Kemudian alasan yang kedua adalah di dalam inner circle-nya Putin kan isinya juga macam-macam kurang lebih begitu ya. Yang saya kira itu juga menjadi salah satu faktor penting. Tapi memang sebagian besar orang menjelaskan itu terutama dalam konteks kaitannya dengan NATO yang sebenarnya saya sendiri malah nggak yakin. Karena NATO sendiri kan sebenarnya belum pernah secara resmi mengundang, kecuali tahun 2008 kemudian tahun 2014. 2008 kan hanya nanti, ya kan? Tapi kan belum requirement-nya, persyaratannya juga. Ada orang menyampaikan pilihan cuma segitu saja kan? Ya. Kira-kira itulah kalau jawaban singkat ya. Jadi itu unsur dalam negerinya sendiri lebih besar. Iya, geopolitik juga bisa lah dilihat itu dalam kontestasi antara, katakanlah tadi saya menyinggung ingin mengembalikan menjadi negara besar seperti masa lalu. Saya kira intinya itu akan semacam bagaimana mengeksklud atau menyingkirkan Amerika Serikat atau sekurang-kurangnya merenggangkan hubungan Amerika Serikat dengan anggota-anggota NATO yang lain lah. Kebetulan ada faktor Macron sekarang yang juga memang sebenarnya tidak cukup tune in di dalam NATO, kurang lebih begitu. Jadi targetnya sebenarnya Ukraina saya kira kecil ya bagi Putin ya. Itu semacam pion lah yang menjadi permainan dalam konteks negara besar, yaitu Rusia, Amerika Serikat, kurang lebih begitu dalam kalau pertimbangan eksternalnya ya. Kalau internalnya seperti yang tadi saya singgung, ingin mengembalikan kebesaran Rusia dan segala macam. Tapi faktor geopolitiknya terutama adalah bagaimana katakanlah mengasingkan ya Amerika Serikat di dalam konteks politik Eropa. Karena kita tahu bahwa NATO tanpa Amerika Serikat juga gotang ya bahasa Jawanya ya, kurang lebih begitu. Nggak lengkap. Dan kalau begitu, itu juga akan secara otomatis memperlemah posisi strategis negara-negara Eropa Barat lah, kurang lebih begitu. Seperti kita tahu, kalau tidak ada Amerika Serikat, sulit saya membayangkan, Dina, bagaimana sikap Prancis terhadap kemungkinan kebangkitan Jerman, katakanlah begitu ya. Jadi kalau Amerika Serikat tidak begitu, NATO saya kira juga rontok. Jadi itu indirect strategy by Putin, katakanlah begitu, dalam konteks kontestasi antar negara-negara besar, khususnya dengan Amerika Serikat. Jadi Ukraina itu jadi korban aja ya jadi ya? Jadi korban, dan itu juga permainan bagi Putin. Saya kira kalau dari segi militer ya, dari segi militer, karena kebetulan saya juga kadang-kadang membaca buku militer, namanya saja kan Special Military Operation. Ya, itu judulnya itu. Perang. Ya. Kemudian yang kedua, kapasitas tempur yang digelar oleh Rusia di sekitar situ, itu kan tidak ada sekitar 15-20% dari kemampuan utamanya. Jadi sampai sekarang yang digunakan itu sangat sedikit. Padahal kalau dari segi teori militer, kalau mau menang itu minimal militer Indonesia ya, pakai perbandingan 3:1 lah. Kemudian yang ketiga yang dipakai sebagai sasaran-sasaran utama kan ya itu saja. Bukan tidak secara langsung menghancurkan kapasitas pertahanan. Jadi kalau mau saya kira secara militer sangat cepat. Nggak butuh waktu 2 minggu yang sekarang ini ya. Betul, makanya saya tadi mengatakan bahwa itu sekedar pound ya, pion saja dalam konteks hubungan yang lebih besar. Gimana Din? Yang disampaikan Mas Gus tadi? Pertama terima kasih diundang lagi. Saya juga terima kasih lah. Ya, karena ini paling pas. Paling pas ini ya Sunanto ini yang bicara soal Rusia kan, dia mendalami soal itu dan soal masalah strategis kan, militer. Dan gurunya salah satunya Mas. Tapi kan dari segi diplomasinya ya, canggih lah. Jadi ya senang kita udah dengar sebagian angle ya, sudut pandangnya. Jadi memang ada banyak sudut pandang ya kalau saya lihat tentang isu ini. Kalau dari saya mungkin bisa juga kita melihatnya ada alasan ideologis, ada alasan praktis. Ideologis dan praktis gitu. Ini untuk memecah atau membuat lebih jelas kata geopolitik tadi lah ya. Kalau geopolitik mungkin buat sebagian orang apa maksudnya gitu ya. Jadi politiknya tahu geo-nya opo gabungan ya. Jadi geopolitik itu kan
bagaimana posisi geografis itu dimanfaatkan oleh suatu negara untuk kepentingan politiknya ya. Dan di dalam politik itu pasti melekat banyak unsur, bukan cuma urusan domestiknya, gimana dia menyenangkan pemilihnya, apalagi kalau negaranya otoriter macamnya Rusia, sudah pasti yang harus dibikin happy lebih banyak dan mungkin happy-nya lebih sulit gitu ya, karena nggak jelas indikator kehappy-annya. Kehappy-annya. Kadang-kadang harus banyak cara lah ya bikin orang happy itu kan ada banyak cara. Pasti terdiri dari oligarki tertentu lah gitu. Jadi saya domestiknya itu, politik satu sudutnya. Tapi yang penting juga untuk negara yang sebesar Rusia dari segi geografis itu besar sekali dan sangat kaya akan natural resources gitu kan. Letak dia itu juga sejak zaman dahulu kala sudah ditakuti gitu. Jadi dulu yang dikhawatirkan akan menguasai dunia itu ya dia gitu. Kalau tentaranya sangat kuat, dia akan advancing atau maju terus menggasak semua yang di Eropa. Kalau Eropa kita lihat di peta kan memang nggak terlalu besar ya, gitu. Tapi disitulah dulu populasi terkonsentrasi. Jadi kalau dilihat dari segi kemampuan tadi posisi geografis, satu hal yang bisa menguasai lebih lanjut kalau kita nggak perlu menguasai langsung tempatnya, karena menguasai satu tempat kan mahal mas. Ya ideologi, jadi pengaruhilah cara berpikir orang, cara orang bersimpati pada sesuatu gitu. Jadi itulah yang kemudian kita tarik menjadi satu geopolitik ya, kaitannya dengan berusaha mempengaruhi negara lain agar simpati pada mereka. Itu satu. Jadi kalau dari segi ideologi, saya melihatnya memang pasca Perang Dingin itu urusan ideologi ini nggak serta-merta hilang sebenarnya. Kita bilang walaupun Soviet itu sudah pecah gitu ya, runtuh gitu sebagai satu kesatuan, bukan berarti ideologinya hilang ya mas. Kayaknya sih menurutku itu pada dasarnya yang nggak banyak disebut komunismenya, tapi tetap hidup komunisme sebagai satu cara pandang yang countering atau berhadapan langsung, berbeda pandangan kontras dengan kapitalisme. Jadi semakin kapitalisme itu makin kuat, sebenarnya otomatis pasti menghidupkan yang itu. Pasti membangkitkan lagi itu. Dan kita lihat semacam Cina atau negara besar di ASEAN itu, Vietnam, itu kan tetap masih mempertahankan ideologi itu. Jadi dia bukan kemudian semakin maju terus lupa sama ideologinya, justru dia berpikir untuk menjaga balance itu karena kaitannya ke domestik juga. Jadi dari segi ideologi saya melihat bahwa langkahnya Rusia ini sebenarnya juga nggak bisa dilepaskan dari mereka mau mempertahankan pengaruhnya ini, karena begitu orang hilang pengaruh ya mau kaya raya seperti apa apalah artinya gitu kan. Tuh. Faktor yang praktis tadi yang aku bilang praktis ekonomi. Nah kalau aku lihat sejarahnya itu ketika sebenarnya udah bertahun-tahun kan sejak Soviet bubar 91, ini yang lain-lain kan berusaha terus jatuh hati mendekat ke Eropa dengan alasan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membangun ulang infrastruktur lain-lain, dia cari investasi dari negara kaya ini kan, apalagi Eropa ini dapat duit banyak dari Amerika. Nah gimana caranya? Karena Rusia otomatis sesudah kejadian jatuhnya itu kan relatif miskin ya. Miskin. Nah, jadi mau nggak mau dia praktisnya mendekat ke sana. Cuman si Ukraina ini secara geografis balik lagi, dia itu berbatasan dengan wilayah yang Mas Tria sudah bilang kan dalam YouTube somewhere, YouTube-nya Mas itu ada laut hitam. Iya, ada laut hitam. Buat negara sebesar itu tidak punya akses untuk keluar, untuk dagang, untuk ekonomi, pertahanan, ya apalah artinya, kembali lagi ke pertanyaan itu. So what gitu, kita mau kaya raya, mau jago teknologi, persenjataan keren, tapi kan nggak ada gunanya kalau nggak bisa dipakai, nggak bisa disegani tadi. Jadi dua alasan itu, Ukraina itu kebetulan berada di tempat yang salah. Malah disalahin ya. Dan saya sih ngerasa gini juga ya, karena posisinya dia, namanya orang tetanggaan sama negara besar, itu ada satu faktor yang membuat
orang mau nggak mau ya kita harus ada kompromi ya. Sama seperti Indonesia misalnya. Indonesia, saya membayangkannya gini, Indonesia kan juga di crossroads ya. Kita di persimpangan jalan kan. Kalau Indonesia egois, kita bilang nggak ada satupun negara boleh lewat tempat kita. Apalagi untuk pertumbuhan ekonomi nggak boleh lewat kita. Yang ada kita jatuh, pasti dipecah belah, dimusuhi, di segala macam. Karena lewat jalur lain jauh lebih mahal. Dan itu kalau kita masalahnya arus laut ya. Itu bukan semata-mata alasan kita apa ya. Tapi memang arus laut itu dari utara ke selatan ya lewatnya paling gampang lewat tempat kita. Murah gitu. Jadi sama juga dengan Rusia. Paling gampang itu memang lewat Siberia, terus nyambung ke sana, terus ada juga yang ke agak selatan sedikit, Kazakhstan lain-lain. Sama itu tadi menuju ke laut. Kalau pintu itu ditutup sama sekali, negara sebesar itu, saya nggak bisa membayangkan apalagi pasang senjata di depan pintu. Itu saya bilang, kok sepertinya kurang bijak juga ya. Kan ada cara lain untuk tetap menjaga independensi, tetap punya pilihan sebagai satu negara, tanpa mengorbankan rakyatnya. Kalau aku melihatnya konsekuensinya akhirnya rakyatnya. Ya jadi tadi yang tadi saya sampaikan di awal mula yang saya dengar di radio tadi, ya kan? Itu mungkin yang Dina sampaikan itu menyadari bahwa posisi sebagai tetangga tadi, sehingga tidak ngotot lagi untuk bergabung dengan NATO. Salah satu sebab. Ya, dengan demikian harapannya tentu Rusia mundur kan, selesai. Kalau itu yang terjadi, misalnya, terus sebetulnya yang tadi disampaikan Kusnanto ini, ya, terus apa sebetulnya tujuannya kalau sampai situ ya nggak ada, udah pokoknya kamu nggak jadi nangtua NATO kan? Bagi Rusia cukup gitu ya? Oh, nggak cukup saya kira. Nggak cukup ya. Karena kan harus ada juga jaminan jangka panjang dari NATO sendiri untuk tidak menerima. Untuk ya, itu yang sampai sekarang belum ada kan jaminan dari NATO itu. Kalau tidak formal barangkali ada, bersembunyi mungkin antar pembicaraan antar koridor ya, tapi secara legal kan belum. Nah, itu yang antara lain juga beberapa hari yang lalu dituntut oleh Putin. NATO untuk secara resmi membuat pernyataan bahwa tidak akan menerima Ukraina di dalam sebagai anggota NATO. Tapi itu kan sekarang ya. Jadi saya yakin kalau itu terjadi memang akan meredakan ketegangan. Tapi saya tidak yakin kalau misalnya 10 atau 20 tahun dari sekarang tidak akan muncul persoalan lagi antara Rusia dengan Ukraina. Ini kan ada hubungannya dengan misalnya bagaimana katakanlah nation building di Ukraina. Ukraina itu juga merupakan sebuah negara yang belum menemukan identitasnya. Multi etnis juga ya. Iya, ada macam-macam lah. Dia itu sebagian merasa sebagai orang Eropa, sebagai orang Rusia, sebagai orang Slav, sebagai orang Eropa Timur. Nah, ini belum terlalu jelas. Nah, kenapa ini kemudian menjadi penting dalam periode setelah Crimea 2014 sampai sekarang? Karena poll pendapat kan kurang lebih begitu. Jadi pendapat ini kan penduduk katakanlah generasi milenial dan sebagainya yang memang sebagian besar dari mereka itu menuntut supaya Ukraina atau setuju kalau Ukraina itu masuk NATO. Nah, sekarang coba bayangkan kalau Presiden Zelensky menyatakan seperti tadi Pak Trias sampaikan, tapi rakyat mendukung. Itu masalah lain lagi ya. Ini kan masalah lain lagi. Ini kan menjadi isu domestik politik. Dan itu bisa mungkin terjadi ya kayak gini. Bisa mungkin terjadi. Jadi ini persoalan lain lagi ya. Sekali lagi persoalannya dalam jangka pendek itu akan meredakan ketegangan, tapi untuk jangka panjang saya tidak yakin karena akan sangat tergantung bagaimana dinamika politik di Ukraina, betul ya? Sikap Eropa Barat juga. Sikap Eropa Barat juga. Amerika di situ. Amerika juga. Amerika Serikat dan bagaimana Rusia entah setelah Putin atau pada masa Putin kalau sampai tahun 2036 itu akan mengamati atau melihat persoalan itu. Tapi intinya saya setuju dengan Dina, Ukraina ada di situ sebagai semacam contested areas maupun ideological contestation dengan orang lain itu akan sangat mengganggu bagi sebuah negara seperti Rusia. Tapi saya setuju dalam jangka pendek itu akan meredakan ketegangan. Kalau tidak mau desak-desak jadi NATO ya. Untuk jangka pendek dan menengah lah ya. Jangka pendek dan menengah. Ya, jangka pendek. Karena zaman itu kan wah gingsir. Pasti. Itu akan cepat bisa terjadi. Betul. Bagi Rusia kan tadi saya katakan mungkin oke lah selesai. Tapi dia sudah dapat Donetsk dan Luhansk, ya kan? Dengan dua wilayah itu, Rusia bisa nempatin pangkalan militernya di situ. Itu kemenangan yang lain lagi. Ya, oke Gus. Jadi kira-kira ujungnya kemana itu? Ujungnya?
Saya belum mendengar pernyataan Zelensky. Dan Zelensky juga sekarang berada dalam posisi karena menarik Zelensky itu. Kemarin itu dia ngomong sampai titik darah penghabisan, ya kan? Tapi hari ini ngomong loh, ini apa? Karena dia baru belajar diplomasi. Ya kan lucu kan? Jadi susah menebak kan. Saya juga belum bisa ngecek. Benar nggak sih yang saya dengar nih? Ya kan? Karena di jalan tadi. Iya. Yang banyak dibincangan orang kan, ya ini yang nggak, tadi saya sampaikan ya, kekuatan militer yang dikerahkan Rusia ini kan kecil sekali. Kalau dia memang betul-betul mau menghantam dia, mengenyahkan dia, dalam waktu singkat akan selesai. Ya kan, dengan kekuatan militernya tadi Dina disampaikan ya, begitu besar, ya kan, dan jarang dipakai, ya kan, dan dipakai ini kesempatan untuk pakai. Ada yang mengatakan bahwa ya memang begitu, nanti mungkin Rusia sudah berpengalaman dulu seperti ketika masuk Afghanistan, gitu kan, mengerahkan militer banyak, menduduki akhirnya hancur-hancuran. Kemudian yang paling bagus kan ketika dia masuk ke Suriah, ya kan, dia cuma ngasih senjata aja, kemudian dapat pangkalan militer, ya kan. Jadi itu perang efektif yang dilakukan oleh Rusia. Apakah itu juga mungkin terjadi di Ukraina? Kan udah dapat Donetsk dan Luhansk ada, Sevastopol masih, kemudian mau masuk sekitar lewat Moldova ya, perbatasan dengan Rumania. Jadi masih, makanya sebenarnya ini kan persoalan jangka panjang bagi Rusia. Itu sebabnya kenapa tadi saya lebih suka melihat ini akan kacau terus kan kira-kira. Meskipun konfliknya akan meredah, ya. Tapi secara tersembunyi saya tidak yakin kalau Ukraina itu bisa terlepas sama sekali dari campur tangan Rusia. Dengan berbagai cara ya, melalui beberapa gerakan yang ada di Ukraina Timur. Timur ya, ada 17% orang Rusia di situ kan, Rusia. Betul, makanya tadi saya lebih suka melihat itu dalam kontestasi antar negara besar, khususnya Amerika Serikat. Karena yang menarik kan begini, Putin itu muridnya Yevgeny Primakov. Ya? Ya, yang dulu pernah mencari luar negeri zaman Uni Soviet dan segala macam. Dan masih memainkan peranan penting pada masa Yeltsin, bahkan pernah mencoba ingin jadi presiden, tapi waktu itu yang ditunjuk oleh Yeltsin kan Putin. Nah, salah satu pemikiran Primakov yang menarik dalam konteks ini adalah Primakov itu tidak berpikir seperti bipolar itu, Dina ya. Jadi dia berpikir tentang polycentricism. Jadi dugaan saya adalah yang ada di dalam benak Putin itu kurang lebih sama dengan European for the European, Europe for the European. Ini kira-kira mirip dengan Asia for the Asian, kira-kira begitu. Makanya kemudian tadi saya sampai pada kesimpulan bahwa yang penting Amerika dulu lah, nggak masuk dalam politik Eropa. Memisahkan dengan Eropa. Karena kalau Amerika nggak ada atau Eropa itu juga akan lemah. Saya yakin akan ada kontestasi antara Jerman, Inggris, Prancis, kan kira-kira begitu. Jadi immediate target atau medium targetnya sebenarnya itu melemahkan Eropa Barat. Melemahkan Eropa. Tentu saja itu ada unsur-unsur ideologi seperti disampaikan karena katakanlah kapitalisme melawan ada unsur-unsur anti demokrasi karena untuk Rusia sebenarnya saya ingin membuat istilah baru, Dina, rusokrasi. Itu yang sangat distintif. Apa artinya rusokrasi? Itu adalah campuran antara kecenderungan Semaram Tsar zaman Peter the Great, Catherine the Great, kemudian Ivan the Terrible segala macam itu, yang mencoba gabungkan antara totalitarianism dengan despotism. Jadi memang nggak mungkin ada demokrasi seperti kita kenal di dalam liberal dalam konteks Rusia. Meskipun kita tahu bahwa sekarang kandidat pengganti Putin juga ada belasan dan partainya juga banyak, tapi ini kan aksesori saja. Karena inti dari demokrasi sebenarnya kan kontestasi, Mas. Partainya banyak, kalau contested kan percuma, kira-kira begitu. Nah, kira-kira begitulah. Jadi sekali lagi itu tadi dalam konteks bahwa Rusia akan selalu menjadi sesuatu yang special, distinktif, sebagai suatu lokus geografi, geostrategi, geopolitik, geokultur, dan mungkin geoekonomi. Nah, target immediate-nya memang memisahkan Amerika Serikat dari kurang lebih dari itulah, dari negara-negara Eropa. Nah, saya tidak tahu kalau pertanyaan Mas Trias menjadi apa yang akan terjadi dengan Rusia pada tahun 2100. Ini kan panjang nih. Kalau sampai tahun 2050, barangkali Rusia cukup melihat perginya Amerika Serikat secara aktif dari Eropa. Tapi setelah 2050, ini persoalannya lain. Karena geopolitik dalam konteks bagaimana Putin mempelajari dari Primakov, itu adalah bahwa ada polycentricism.
Nah, jadi Rusia saya kira kalau dalam 10 tahun ke depan misalnya, itu akan cukup puas kalau Amerikanya tidak ada. Karena pada saat yang sama, kan dia juga sekarang sedang main mata dengan Cina. Ya. Nah, ini kan seperti lambang dalam bendera Rusia itulah. Ya. Dua kepala ya? Kepalanya dua. Kiri kanan kan? Itu kan ya, bisa ditafsirkan macam-macam itu ya. Dari mau ke sana mau kemari gitu ya. Lihat kiri kanan, pokoknya awas terus ya. Dalam jangka panjang saya kira Rusia masih akan begitu. Tapi kalau katakanlah 10 tahun ke depan cukuplah kalau selama Amerika Serikat tidak, kira-kira begitu. Dan itu sebenarnya cocok juga dengan perkembangan beberapa tahun terakhir. Misalnya ketika Amerika Serikat tidak lagi ada di Afghanistan, lalu perhatiannya kembali ke Asia, dan jadi ada opportunity. Ini sedikit menjelaskan soal timing, Dina ya. Kenapa tahun 2022, kenapa nggak besok atau kenapa nggak tahun 2020? Karena kalau soal dengan Ukraine itu kan ada tahun 2004, ya, 2014 ada, lalu sekarang tahun 2022. Jadi saya pikir ada alasan yang spesifik dengan konteks dinamika geopolitiknya, kira-kira begitu. Ya itu tadi kurang lebih. Artinya dihitung lah ya Mas ya. Ya, ada hitungan. Itu Putin kan jago kalau soal ngitung kayak begitu. Itu bisa-bisa nanti Moldova, Nitra itu bisa kena juga ya. Ukraina sudah dutek, ada kemungkinan. Ukraina sudah dutek-utek gitu kan. Ya. Nyebrang sedikit kan Moldova itu kan. 14 juga itu. Tapi maksudnya jangan cuma ngelihat ke Eropa Mas. Ya, karena aku setuju, keren ya pandangan Mas Kus nih membuat kita bisa melihat lebih makro ya Mas. Lebih makro. Jadi aku juga mau bilang bahwa kejadian hari ini itu selama 2 minggu ini sebenarnya sudah mengubah dunia dalam tatanan yang berubah sama sekali dibandingkan persis sebelum kejadian itu. Jadi bisa dilihat bahwa Rusia kalau dibandingkan Cina berarti dia lebih punya determinasi untuk langsung aja cebur gitu ya, dan dia udah hitung betul dari jauh hari, dia planning, tapi memang orientasinya betul-betul tadi ya, kalau mau punya kehendak dia pakai senjata ofensif ya. Sementara kalau Cina, kita belum, masalahnya yang bikin kita deg-degan di sini adalah kapan dia bisa meletus kemudian melakukan hal yang serupa. Bukan satu hal yang mustahil, karena tadi ideologinya mirip, ada kedekatan, dan dari segi tadi ya kultur, ideologi kita memimpin negara gitu, jelas dia nggak sama-sama Indonesia atau Amerika, jelas beda banget gitu. Jadi pengambilan keputusan dan apa yang mau dia tumbuhkan dari masyarakatnya tuh kita kan nggak bisa baca gitu, buram buat kita. Jadi tapi yang pasti menurut saya, karena tadi benar ada jangka pendek, ada jangka menengah, ada jangka panjang. Dalam jangka pendek ini udahlah, kayaknya mungkin masih bisa dilokalisir di sana, which is kita lega gitu. Tapi dalam jangka menengah aja, kalau saya lihat, kita harus waspada, makin banyak negara yang dicoba didestabilisasi untuk kemudian menempatkan atau menempatkan alasan bahwa sesuatu yang lebih otoriter itu lebih menjaga stabilitas di situ. Maka tadi saya katakan bisa masuk ke Moldova kan, antara lain. Ke selatan ini yang jelas gantung kan Suriah. Iya. Kalau kita lihat ke selatan kan jelas Suriah. Maka tergantung reaksi kita sebenarnya. Ini kan lalu kemudian hubungannya di mana-mana politik negara besar kan kurang lebih juga begitu ya. Suka intervensi, suka ini, suka itu, dan seterusnya itu. Maka kecemasan kita dalam jangka pendek adalah hal-hal yang terkaitan dengan supaya kisruhnya ini diakhiri. Supaya tidak menimbulkan korban yang lebih banyak lagi, supaya kemudian mereka kembali ke meja diplomasi dan segala macam dan tidak menularkan destabilisasinya ke tempat lain. Ya. Betul. Kalau untuk jangka panjang lagi kita nggak tahu juga ya, kira-kira. Tapi yang penting untuk menghindari itu dulu lah. Dan itu juga saya kira pernyataan Presiden, lalu kemudian pernyataan Kemlu yang 5 poin, lalu bagaimana posisi kita. Kalau begitu ini Gus, kalau saat itu saya akan masuk ke untuk supaya menghentikan perang itu nomor 1 kan itu. Sehingga kita PBB kemarin dengan resolusi itu kan. Di sini kan sebenarnya intinya kan hentikanlah perang itu sebenarnya. Ya kan? Sehingga Indonesia menjadi satu dari 141 negara yang mendukung resolusi. Ya kan, 35 abstain, 5 against, 12 negara tak milih apapun. Nah, gimana ini menurut Dina ini? Indonesia ngambil sikap mendukung resolusi. Jangka pendek, oke lah.
Menurut saya jangka pendek, kalau dengar cerita dari teman-teman di Kementerian Luar Negeri, prosesnya itu kan sangat cepat, situasinya juga sangat penuh ketidakpastian. Kalau diingat-ingat mundur ke belakang pas hari-hari tanggal segitu, emosinya meledak-ledak sekali nih antara Ukraina sama Rusia. Zelensky masih resah banget, masih galau banget ya. Jadi kita betul-betul nggak tahu akan kemana. Plus Jerman segala udah mau menambah pasukan terus kan, katanya akan menambah anggaran pertahanan segala macam. Jadi apapun bentuknya yang memang kelihatannya paling banyak common denominator, kelihatannya diterima. Walaupun tidak semua komponen yang akhirnya lolos di UNGA itu, di General Assembly, Majelis Umum itu, ternyata sebenarnya disetujui Indonesia. Ada bagian-bagian yang menurut pihak Indonesia itu sebenarnya nggak perlu ada di situ. Jadi memang harus diakui pada momen itu kekuatan yang paling banyak mendominasi resolusi tersebut adalah Barat. Makanya kita kehilangan banyak dukungan dari negara-negara non-blok. Banyak negara non-blok yang memilih untuk nggak datang, nggak ini, terus posisi ASEAN pun pecah di situ. Walaupun ada yang bilang ya nggak seberapa lah ini gitu kan, cuman 2 yang abstain gitu. Tapi menurut saya di situ ada satu hal yang karena kita lihatnya di diskursusnya ya, bukan cuman di votingnya, tetapi alasan mereka itu loh. Alasan mereka itu artinya sudah ada kehilangan common denominator di antara negara-negara berkembang ini tentang bagaimana menyikapi major power conflicts. Itu yang menurut saya harus diwaspadai Indonesia. Jadi this is not business as usual. Kita harusnya jangan stop happy dengan resolusi itu karena UNGA bisa di call back anytime. Dan saya membayangkan yang callback juga pasti pihak yang Barat lagi, tinggal minta apa mereka gitu. Nah, harapan saya sebenarnya Indonesia memobilisasi lagi nih dukungan untuk saya masih ingat sekali tulisannya Muhammad Hatta ya. Indonesia kan bukan baru sekali ini menghadapi ketegangan antara negara Barat, lalu kita di negara Barat dan Timur, lalu kita suruh milih gitu kan. Sekarang polarisasinya sebenarnya bukan cuma Barat sama Timur kan, tapi ada juga China yang posisinya dia juga nggak mau ngaku persis di Rusia kan, ada India juga kan, posisinya beda lagi dia, walaupun dia nggak ini tapi dia kepentingannya lain lagi dia. Jadi di situ padahal India negara non-blok, jadi di situ kita harus merumuskan sebenarnya kalau ingat argumennya Muhammad Hatta waktu itu, kenapa kita memilih bebas aktif. Bukan berarti kita netral karena kita harus solider, membangun solidaritas kemanusiaan. Dan kita harus, beliau pakai kata, secara energik memperjuangkan perdamaian. Jadi bukan damai dalam waktu jangka pendek terus kita udah happy gitu. Tapi artinya situasi udah berubah, berarti kita harus susun strategi nih. Jangan sampai kita di bulan-bulanin, tadi yang saya bilang, the most immediate ya, menurut saya tantangan paling cepat sesudah ini agak reda itu adalah tidak mustahil ada destabilisasi di tempat lain. Dan di wilayah kita, di ASEAN itu, wilayah yang sampai sekarang masih tidak stabil dan tidak ada solusinya adalah Myanmar. Dan kita bisa melihat betapa diskriminatif ya perlakuan dunia dalam menangani masalah ini. Jumlah korbannya banyak, tapi humanitarian actions itu diserahkan di dalam negerinya Myanmar gitu. Sementara kalau Ukraina langsung turun semua organ-organ PBB langsung sigap. Itu antara lain yang dikeluhkan negara-negara Afrika. Ya, sehingga mereka 17 negara itu abstain kan? Abstain. Bahkan Eritrea against. Ya. Jadi untuk jangka yang pendek untuk saat ini memang tepat kalau Indonesia mendukung. Ya, tapi kita butuh lebih. Ya jangka pendek iyalah, nggak ada pilihan lain kok. Mengingat bahwa kalau lewat Security Council kan nggak mungkin. Pasti akan di veto. Jadi the only available kan juga yang General Assembly itu, kira-kira kan begitu. Dan di situ kan sebenarnya kita harus bedakan ya, terlepas dari soal against atau for, kan
itu butirnya banyak, Mas. Butirnya banyak, ada 16 butir. Kalau kita perhatikan 1 sampai 4, kemudian 5 sampai 7, lalu butir 8, lalu 19 dan seterusnya itu, kita bisa rinci sebenarnya itu bahwa ada posisi ideologi Indonesia untuk memenuhi katakanlah keharusan dalam konstitusi maupun hukum internasional, itu katakanlah 1 sampai 4 misalnya begitu. Ada immediate concern yang terkait dengan bagaimana mengurangi kemungkinan jatuhnya korban lebih banyak. Tapi juga ada beberapa hal yang lebih praktis, soal tidak setuju dan seterusnya. Ada persoalan, bisa kita diskusikan tempat lain, tapi di situ ada usulan tentang humanitarian corridor, tentang bagaimana menyelamatkan. Jadi memang di situ pendapat Indonesia dalam konteks itu, resolusi PBB itu lebih terkait dengan bagaimana mencegah jatuhnya korban itu lebih banyak. Bahwa kemudian nanti kita akan berusaha lebih baik lagi sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh Ibu Dina. Bagaimana kita harus lebih konsisten, kemudian membuka ruang yang lebih besar untuk di tempat-tempat lain. Jawabannya tentu saja adalah pasti. Tapi dalam konteks itu, ya saya melihat itu persoalan yang tidak perlu menjadi kontroversi di Indonesia. Semestinya. Misalnya, kemudian, iya betul. Semestinya. Karena kalau dari segi akademik, Mas Trian, ada juga penelitian tahun 2013 yang menunjukkan bahwa posisi voting suatu negara itu harus dibedakan antara apakah itu karena block politik atau karena preference. Dan sebenarnya itu lebih banyak didorong oleh preference. Artinya posisi Indonesia untuk katakanlah segera mengakhiri konflik di sana. Tanpa harus menafsirkan itu dalam konteks, oh kalau setuju berarti itu bloknya si ini, kalau tidak setuju itu bloknya si itu. Jadi ini agak terlalu jauh. Kalau di Indonesia kan kadang-kadang itu, karena kita menyebut nama Rusia, otomatis berarti kita akan mengurangi, katakanlah menimbulkan persoalan dengan Rusia. Tidak, saya kira menurut penelitian tahun 2013, saya lupa penulisnya, nanti bisa saya WhatsApp Mas Trias, bahwa itu lebih disebabkan oleh preferensi daripada blok politik, gitu ya. Meskipun misalnya saya ambil contoh soal blok politik dan preferensi tadi, 5 negara di Asia Tengah misalnya kan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, sebagainya kan pertimbangannya blok politik. Iya, karena posisi. Betul, karena posisi dan juga tingkat ketergantungannya. Persis, ini kan beda juga. Beda, ya. Ya, betul. Ya, contoh lain lah ya, coba lain saja. Ya kan? Itu karena forumnya UNGA apa Majelis Umum ya mau nggak mau nyampur ya, Mas ya? Nyampur. Jadi memang itu. Hanya kita ngelihat untuk kasus Indonesia, ya kan? Tadi benar katakan not block juga bahkan ASEAN ya, kan masing-masing. Tapi kemudian kan sesuai dengan dalam bahasanya Mas Gus ini national interest-nya kan, nasional Indonesia apa sesuai dengan amanah konstitusi, ya kan, kan untuk perdamaian dunia kan yang pertama, yang itu harus jadi seperti yang dikatakan oleh Dina tadi, ya kan, tidak berhenti sampai di sini, mesti yang harus dilakukan oleh kita ya, pemerintah Indonesia. Kalau gini Mas, satu lagi mungkin, kalau dalam dunia diplomasi itu satu teks, ketika banyak orang pengen naruh kata-kata di situ, biasanya perdebatannya adalah siapa yang ditaruh paling atas, siapa yang ditaruh paling bawah. Dari segi statementnya. Jadi yang disebut Mas Gus tadi mengingatkan saya bahwa yang paling banyak disetujui berarti, dan kalau makin ke bawah tuh artinya makin nggak, ya udahlah kita nggak keberatan lah, udahlah gitu, merem aja lah gitu kan. Tapi yang bagian atas prinsipil itu artinya banyak disetujui, dan itu kan esensinya soal uniting for peace. Kemudian soal bab artikel 2 dari UN Charter. Yang isinya atau piagam PBB maksudnya UN Charter. Jadi yang esensinya di situ adalah jangan sampai negara-negara dunia itu, harusnya negara dunia itu refrain ya, atau menahan diri untuk tidak menggunakan ancaman dan kekerasan untuk kepentingan mereka gitu. Itu kan fundamental ya. Oke, you punya kepentingan apapun alasannya, mau ideologi, mau apa yang tadi kita bahas di depan, tetap nggak boleh pakai kekerasan. Nah, itu disepakati semua berarti. Jadi menurut saya gitu cara membaca teks itu juga. Kita nggak bisa ya setuju di atas menolak di bawah. Itu kan kayak kita mau teken kontra itu kan. Aku baca sudah tahu ya kan. Kalau saya memang lebih suka untuk setuju dengan resolusi itu. Setuju. Alasannya apa? Sulit kalau posisinya abstain. Satu, selain soal prinsipal yang tadi sudah disampaikan oleh Dina misalnya ya, kalau setuju.
kedua kemudian akan mempunyai opportunity toh sebenarnya untuk melakukan langkah-langkah lanjut. Kalau mau misalnya semacam menawarkan peacekeeping operation atau mendukung Normandy format atau apa. Jadi kan susah kalau against tapi mengusulkan. Kan idealnya kalau menerima tapi kemudian perbaikan kemudian. Jadi ini kan bagi saya merupakan suatu opportunity yang harus diambil untuk menegaskan sikap Indonesia. Dan yang kedua tentu ada beberapa langkah lanjut yang harus dilakukan. Tapi saya by the way ingat ucapan Duta Besar Ukraina yang ada di Indonesia bahwa against abstain itu pada prinsipnya adalah konsen. Ya, persetujuan. Nah, kalau kita menggunakan istilah diplomat itu, maka kalau Indonesia tidak for the resolutions, itu sebenarnya diam-diam setuju. Jadi saya setuju, Indonesia setuju dengan resolusi. Ya, setuju dengan resolusi ya. Ya. Memang itu cara untuk usaha bersama untuk menghentikan peperangan kan? Supaya korban tidak menjadi lebih banyak. Saya rasa cukup kita ngobrol soal Rusia ini ya. Rusia dan kita sikap Indonesia jelas yang tadi disampaikan Kusnanto tadi dan Dina, bahwa memang itu yang harus kita ambil untuk mendukung resolusi. Karena kita membawa amanah konstitusi kan untuk menjaga untuk kedamaian dunia, mengajukan kedamaian dunia, mencegah perang. Tadi ada piagam PBB yang pasal 2 tadi, artikel 2 tadi juga mengatakan itu yang harus kita lakukan. Sekali lagi, Mas Gus, terima kasih banyak atas obrolan kita pada hari ini. Dan Dina, terima kasih banyak. Ya. Lanjutkan perjuangan. Lanjutkan perjuangan ya. Sepakat saya Dina, jadi kita tidak berhenti pada dalam kata kutip hanya mendukung resolusi, tetapi mesti harus ada langkah-langkah selanjutnya untuk meningkatkan peran kita, ya kan? Menjaga perdamaian, memelihara perdamaian dunia itu. Secara energik. Secara energik menurut istilahnya Bung Hatta. Sahabat Transkripsia, terima kasih banyak telah bergabung dengan kami dalam perbincangan tentang serangan militer Rusia ke Ukraina dan sikap Indonesia yang mendukung resolusi Majelis Umum PBB untuk menghentikan peperangan. Sekali lagi terima kasih. Salam kredensial. Terima kasih ya. Sama-sama.